Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arif. I want to do a presentation material about grains, flour, and pasta. The study material: the first, structure and composition of grains, flour, and pasta. The second, how to make flour and pasta. Next, nutritive value of grains, flour, and pasta. And next, daily intake of flour and pasta. Nah, pada pembahasan kali ini ada empat sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai struktur dan komposisi dari terigu dan pasta. Yang kedua kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat terigu dan pasta. Yang ketiga kita akan membahas mengenai nilai nutrisi apa aja yang terkandung di dalam pasta dan terigu. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai asupan sehari-hari untuk pasta dan terigu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai structure and composition of grain flour. Nah, kita akan membahas pertama yaitu tentang struktur dan komposisi dari terigu. Structure of flour grains: wheat is flour from wheat grains that have gone through the milling process. Where the flour are fine powder that comes from the grains. The grains are set sweet that is crushed. Then usually used for making noodles, cakes, and bread. Wheat flour contains a lot of starch, which is complex carbohydrates that are not soluble in water. Wheat flour also contains protein in the form of gluten, which plays a role in determining the elasticity of foods made from flour. Nah, jadi terigu ini adalah tepung yang berasal dari hasil bulir gandum yang telah melalui proses penggilingan. Nah, biasanya digunakan untuk pembuatan mie, kue, dan roti. Kemudian tepung terigu ini mengandung banyak zat pati seperti karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Nah, tepung ini juga mengandung protein dalam bentuk gluten. Nah, yang berfungsi dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu. Nah, menyinggung tentang gluten. Nah, apa sih gluten itu? Nah, gluten itu adalah protein yang secara alami terkandung di dalam semua jenis serealia atau biji-bijian yang tidak dapat larut dalam air dan dia itu bersifat elastis atau lentur. Nah, kemudian dia itu mampu membentuk kerangka yang kokoh dan makanan yang kenyal. Nah, pada saat dimakan, gluten ini mengandung komponen protein yang disebut dengan peptida. Kemudian, kebanyakan orang itu menghindari gluten ini karena alasan kesehatan. Nah, gluten ini bisa menyebabkan gangguan kekebalan pada tubuh manusia jika penderita celiac disease. Nah, ketika tepung dibasahi saat persiapan adonan, ini ketika kita membuat sesuatu, nah itu gluten ini akan mengikat sebagian air dan membentuk struktur seperti kisi-kisi, struktur isi yang dimanfaatkan untuk memerangkap udara guna meningkatkan volume adonan pada pembuatan makanan. Nah, composition of flour grains. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi dari terigu. Pada slide itu dapat dilihat bahwa komposisi dari terigu ini ada 7. Yang pertama adalah starch, the second protein, next mustard, next gums, next fats, next pigment. For the starch, with the flour is about 68 until 78% starch. For protein, as much from 6 until 8% of it for this protein, depending on the type of wheat used. That's it. Now the moisture for the whole conditioned moisture content of wheat flour resides in between 11 until 14. Then gums, they are made up of carbohydrate. The most important gums are
Calidepon sense. The fat contained in wheat flour is only just and only 1%. So the S is a mineral content in flour. When buying cake makers, we'll see two important figures in flour, namely content protein and mineral content. For the pigment that are yellow orange in color is called caroteноls. There is flour with a very little content. Nah, jadi pada komposisi utama tepung terigu itu adalah pati, di mana tepung terigu ini memiliki sekitar 68 sampai 78% pati. Nah, pati ini merupakan molekul karbohidrat kompleks yang terdiri dari ikatan gula yang sederhana yang bentuknya berupa butiran-butiran kecil, dan butiran ini akan utuh sampai mereka bercampur dengan air. Nah, jika tercampur dengan air, maka pati akan menyerap air dan mengembang. Kemudian itu protein. Nah, pada terigu terdapat sebanyak 6 sampai 8% protein. Nah, ini tergantung juga dari jenis gandum yang digunakan. Nah, protein ini bereaksi sebagai binding agents atau zat pengikat yang menahan bulir butir bersamaan dengan endosperm. Nah, 80% protein yang terdapat dalam tepung terigu disebut dengan gluten dan gliadin. Nah, dua protein ini jika dicampur dengan air dan dicampur ke adonan, maka akan membentuk zat yang elastis yang disebut dengan gluten. Nah, selanjutnya itu adalah moisture atau kelembaban. Nah, kandungan kelembaban yang kondisi baik pada tepung terigu berada di antara 11 sampai 14%. Nah, jika kandungan lebih tinggi dari 14%, maka kerusakan akan muncul pada tepung terigu. Selanjutnya itu adalah gums atau perekat. Nah, gums ini terbentuk dari karbohidrat. Nah, gums yang paling penting disebut dengan pentosan. Nah, pentosan ini menyerap air lebih banyak 10 sampai 15 kali dan memiliki daya serap yang lebih dibandingkan dengan pati dan protein. Nah, selanjutnya itu adalah fats atau lemak. Nah, lemak ini terkandung di dalam tepung terigu hanya sebanyak 1% saja. Tetapi kita harus waspada karena lemak ini berperan penting dalam pengembangan gluten, dan dia itu juga mudah rusak sehingga dapat memberikan rasa padat tepung yang tidak baik. Kemudian S adalah debu. Nah, debu ini merupakan kandungan mineral dalam tepung. Pada saat membeli tepung itu biasanya pembeli akan melihat dua angka penting pada tepung, yaitu kandungan protein dan kandungan mineralnya. Nah, zat pati dan protein jika dibakar sempurna maka akan berubah menjadi karbon dioksida, nah, uap air dan gas-gas lainnya. Tetapi jika mineral yang dibakar maka akan tersisa dalam bentuk debu. Nah, jika semakin tinggi kandungan mineralnya maka warna tepung akan semakin gelap. Nah, kandungan mineral ini yang terdapat pada tepung terigu berkisar antara 0,3% sampai 1,5%. Nah, kemudian adalah pigmen. Nah, pigmen ini berwarna oranye kekuningan, disebut juga dengan carotenols. Nah, terdapat pada tepung dengan kandungan yang sangat sedikit. Karena belum adanya pigmen, maka tepung yang belum diputihkan akan berwarna krem. Tepung yang telah melalui proses penggilingan akan bertambah usia. Oksigen yang terkandung dapat memudarkan sebagian pigmen dan menjadinya tepung berwarna lebih putih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai structure of pasta grains. Pasta is the meal grains or elementary past extruded through the or put through a roller. The crust not finally grown in the sperm of millet durum spring wheat. Known as semolina is as in the preparation of high quality pasta products. Lower quality pasta that do not as amended also are available to the consumer. They typically tasty, starchy, and are pasty in texture. Although tasty may not be affected. Rushing cooked pasta product prior the service may result in the loss of nutrient and nourishment. Next, composition of pasta grains. Pasta is a food that is quite popular in various parts of the world, including Indonesia, because of its various forms and types. It can increase appetite and should not get bored easily. Well,
were relatively easy presentation with a variety of means both national and international. So the pasta is a processed food made from mixed semolina with the flour, water, eggs, and salt. Semolina flour is the salt process drum with seeds with crusher on containing granulation gluten. So the elastic protein in the higher levels. The types of pasta commonly known in Indonesia are spaghetti and macaroni. Nah, biasanya pewujudan dari pasta ini di Indonesia banyak kita temui pada spaghetti dan macaroni. Nah, untuk spaghetti dan macaroni ini sudah tidak asing lagi sama kita. And how to make flour in pasta. Nah, bagaimana sih cara membuat terigu ini dan pasta? Nah, the making flour in pasta. Untuk pembuatan terigu itu ada dua proses. Yang pertama itu adalah proses persiapan, terdiri dari tiga, yaitu cleaning, dampening, and conditioning. Sedangkan untuk proses penggilingan itu ada 4, itu milling process, filtering process, nutrition process, egging, and blazing process. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan itu tahap pembersihan atau cleaning, at this stage that they will clean it from impurities such as dust, green wheat, stalk of wheat, cobblestone, gravel, metals, grain other than wet such as corn kernels, soybean, and attacks. Dampening. This process is the process of adding water so that the wheat mixture has desired moisture content. And next, wheat undergoes a conditioning process by adding water to it wet and let it in stand for a certain time so that the water is really absorbed. And for pada tahap pembersihan ini adalah pada tahap ini gandum akan dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti dari debu, kulit gandum, batang gandum, batu-batuan, kerikil, logam, dan lain sebagainya. Nah, kotoran-kotoran tersebut harus dipisahkan dari gandum sebelum proses penggilingan. Nah, proses ini menggunakan ayakan kasar dan magnet agar dapat memisahkan benda-benda asing dan substansi logam yang terdapat pada gandum. Nah, bagian tahap kedua itu adalah tahap pelembapan atau dampening. Nah, yaitu pada proses ini terjadi penambahan air agar campuran gandum memiliki kadar air yang diinginkan. Nah, proses perlembapan tergantung pada kandungan air dari gandum, kepadatan dan kekerasan dari biji gandum. Kemudian adalah tahap proses pengondisian atau conditioning. Nah, gandum mengalami proses pengondisian dengan menambahkan air pada gandum dan didiamkan selama waktu tertentu agar air ini benar-benar meresap. Nah, tahap ini bertujuan untuk membuat kulit gandum menjadi liat sehingga tidak hancur pada saat digiling dan dapat mencapai kadar air tepung terigu yang diinginkan serta memudahkan endosperma terlepas dari kulit dan meletakkannya ke endosperma. Nah, selanjutnya itu adalah proses penggilingan. Nah, proses penggilingan ini terbagi atas 4 proses. Yang pertama adalah proses penggilingan itu tersendiri, di mana proses penggilingan modern ini pada modern ini gandum menjadi tepung sudah dilakukan oleh sebuah sistem yang menggunakan proses penjaringan dengan alur roda berputar menggunakan baja. Nah, sistem ini dinamakan dengan brake system. Nah, ketika gandum ini dimasukkan ke dalam mesin, maka roda penggiling tersebut mengelupas biji gandum dan bram dan germ dan menghancurkan lapis endosperm menjadi berkeping-keping. Kemudian dengan menyaring gandum yang sudah dihancurkan tadi, bagian tersebut dapat dipisahkan. Nah, endosperm ini juga memiliki bagian luar dan bagian yang dalam. Yang bagian luar endosperm itu berarti semakin dekat dengan bram sehingga mempunyai warna yang lebih gelap dan mempunyai protein yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bagian dalamnya juga endosperm berwarna kremnya dan kandungan proteinnya lebih rendah. Nah, kemudian jika digiling, pecahan dari bagian luar endosperm akan menghasilkan pecahan yang lebih besar dibandingkan dengan pecahan endosperm yang lebih dalam.
Nah, tahap kedua adalah tahap proses penyaringan. Nah, proses penyaringan ini akan memisahkan tepung menjadi strain, dan ini artinya gandum sudah melewati proses pengilingan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, setelah melalui roda pengiling, bagian-bagian endosperm ini sudah cukup baik untuk disaring untuk dijadikan tepung. Nah, untuk dijadikan tepung strain pertama. Eh, Nah, pada strain ini selanjutnya akan terdiri dari bagian luar endosperm. Dengan pengilingan, penyaringan, dan pemisahan, maka gandum bisa menghasilkan grade atau kualitas tepung terigu yang berbeda. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses penambahan nutrisi. Nah, biasanya tepung yang akan diperkaya dengan menambah tepung akan diperkaya dengan menambahkan nutrisi seperti vitamin dan mineral, karena sebagian nutrisi dari tepung sudah ada yang hilang pada saat proses penggilingan untuk menghilangkan brine dan gem ini tadi. Nah, selanjutnya adalah proses egging dan blazing. Nah, tepung yang baru selesai digiling belum baik kualitasnya untuk digunakan dalam membuat roti. Gluten masih lemah dan belum elastis, dan warna tepung itu masih kekuningan. Oleh karena itu, tepung akan disimpan dalam waktu beberapa bulan. Nah, oksigen yang ada akan mematangkan protein sehingga tepung menjadi lebih kuat dan elastis. Nah, selain itu, oksigen akan memudarkan warna tepung tersebut. The example of types pasta non Indonesia. Nah, pada slide teman-teman bisa lihat bahwa untuk pasta ini sudah banyak dijadikan makanan oleh orang Indonesia. Contohnya itu adalah spaghetti dan makaroni. Kemudian nutritive value of grains, flour, and pasta. So, apa sih nutrisi atau nilai nutrisi yang terkandung pada terigu ini? Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide, itu nilai nutrisi pada terigu itu ada energi, ada protein, ada fats, ada karbohidrat, ada kalsium, ada fosfor, iron, dan vitamin B1, vitamin B1. Terus apa sih yang terkandung pada pasta? Nah, sedangkan untuk pasta itu ada terkandung energi juga, ada protein, ada fats, karbohidrat, potasium, dan sodium. Nah, child intake of flour and pasta. So, while consuming pasta, many people cannot control their calories to eat and scoop up as much pasta as possible. Nah, it is important to remember that whole wheat pasta will feel fuller than regular pasta. For flour and pasta, there is no measure that can be used in everyday life. There is no difference how much we consume in a day, but keep in mind that the main ingredient of pasta and flour is pasta. Where there is gluten in, then we consume gluten excessively, it will have an impact on health as it can trigger allergies. Nah, mungkin untuk mengkonsumsi pasta dan terigu di dalam sehari-hari itu tidak ada patokan berapa kalori. Itu tergantung pada kita sebenarnya. Kenapa? Karena jika kita terlalu banyak mengkonsumsi terigu maupun pasta di dalam kehidupan sehari-hari, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pada terigu dan pasta itu terkandung yang namanya gluten. Nah, gluten ini jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak itu bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti penderita alergi tadi. Nah, jadi sebaiknya teman-teman harus perhatikan juga, jangan terlalu sering mengkonsumsi terigu dan pasta karena masih banyak zat-zat lain yang terkandung yang biasanya itu disebut juga gluten tadi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai flour and pasta. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.